Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Yang kami muliakan dan senantiasa harapkan doanya seluruh orang tua, para hajjah, para ustadzah, ibu-ibu, wabil khusus kepada Pak Ade selaku kepimpinan Yayasan Saifur Rahim, serta seluruh para koordinator dari Majelis Taklim Saifur Rahim. Saya mundurin sedikit ya, bentar ya. Ibu. Oke, sebentar ya. Ibu yang belakang kedengeran, Bu? Yang belakang sana kedengeran, Bu? Kedengeran semuanya ya? Oke. Saya nggak pakai mic, jadi tolong ibu-ibu agak direndahkan, suaranya diheningkan. Yang lagi ngunyah tolong pelan-pelan aja ngunyahnya. Gitu ya. Saya ucapkan terima kasih dan juga penghormatan sebesar-besarnya kepada seluruh ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima majelis kita pada pagi hari ini. Dan Allah berikan ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Allah bahagiakan keluarga kita. Jadikan keturunan kita soleh-solehah. Wafatkan kita dalam husnul khatimah. Kumpulkan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syurganya, amin ya rabbal alamin. Saya ingin dalam pengajian kali ini kita ingin menyambung pengajian yang bulan kemarin. Bulan kemarin saya sedikit menyinggung mengenai masalah pentingnya sholat dan bagaimana kedudukan sholat yang semestinya di mata seorang muslim di dalam agama, bahwa sholat itu merupakan adalah hal yang paling penting dan menjadi tonggak tiang keberadaan dan kekuatan agama seseorang. Maka oleh karena itu dalam pembahasan sekarang, karena waktu kita nggak terlalu panjang, jadi nanti di dalam sesi terakhir saya akan buka sesi tanya jawab Ibu. Silakan Ibu persiapkan pertanyaan-pertanyaan khususnya seputar wudhu dan sholat, dan umumnya di luar dari kajian kita pun juga boleh. Jadi dari sekarang silahkan diperhatikan hal atau materi yang akan saya sampaikan. Saya ingin masuk kepada pembahasan kita langsung, yaitu bagaimana agar wudhu dan sholat kita sangat atau paling tidak berusaha mirip dan serupa dengan Rasul. Saya ulang ya. Fokus kita, materi kita pada pagi hari ini adalah agar bagaimana wudhu dan sholat kita sesuai berusaha menyerupai dengan wudhu dan sholatnya Nabi. Kita bukan hanya melihat bahwa wudhu dan sholat itu sebagai rutinitas atau kebiasaan biasa. Kebiasaan dan aktivitas yang kita lakukan
pada umumnya. Enggak. Yang kita lihat, wudu ini merupakan penghapus daripada dosa. Wudu merupakan cahaya di hari kiamat. Wudu merupakan iman yang kita jaga. Dan wudu adalah satu tanda pengenal kita nanti berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di dalam masalah wudu, Allahu Akbar. Oke. Di dalam masalah wudu, Ibu, sunnah, hal yang perlu kita ketahui pertama dalam masalah wudu, sunnahnya adalah hemat air. Hati-hati sekali, walaupun air kita yang bayar, yang walaupun dari sumur milik kita sendiri, yang walaupun kita nggak bakal kekeringan, tetap Nabi SAW mengajarkan agar mandi dan wudhunya betul-betul hanya seukuran hajat. Rasul itu mandinya Bu, karena Rasulullah yaktasil bisa'. Nabi itu mandinya hanya seukuran satu sok. Ibu tahu zakat fitrah? Bu, Assalamualaikum, tahu zakat fitrah? Berapa ukurannya Bu? Berapa? Bingung ya Bu ya? 3,5 liter boleh. Kalau yang kilo berapa Bu? Berapa? 2,5 kilo. Ya, berarti tukang beras. Bu, zakat fitrah itu 1 sok atau 3,5 liter. 3,5 liter ini adalah ukuran Nabi mandi. Air yang dipakai mandi sama Nabi itu cuma 3,5 liter. Sekali mandi. Ibu ketawa ya? Mandi apaan itu kan? Nah, Nabi itu mandinya kayak gimana? Padahal Nabi rambutnya panjang. Sampai sini, Nabi itu. Rambutnya sampai ke, apa ini namanya Ibu nih? Bukan, ini yang ini. Apa? Yang kenyal-kenyal. Bahasa Arabnya syahmah. Apa ini Bu? Nggak ngerti ya? Yaudah saya namanya Yupi. Kenyal-kenyal ya. Ini sampai sini Bu, rambutnya Nabi itu. Beliau mandi itu dari ujung kepala sampai ujung kuku. Mandinya cuma 3,5 liter air. Allah karim. Wudunya itu cuma 1 mud. 1 mud itu 3,5 liter dibagi 4. Ayo coba Bu, berapa? Coba. 3,5 liter dibagi 4 berapa Bu? Apa? Wah. 3,5 tuh bagi 4 tuh 0,8. Gitu ya. 0,8 liter lebih. Nggak sampai 1 liter Bu. Nggak sampai. 3/4. Lebih dikit. 0,8. Kalau air aqua itu biasanya 1 botol gede 1,5. Ini setengahnya, lebih dikit. Wudunya hanya segitu. Nabi itu wudunya berapa Bu? 0,8 liter, nggak sampai seliter. Ingat ini ya, nggak sampai seliter. Jadi benar-benar hanya dikit banget. Netesnya itu ya memang seukuran itu. Nabi itu seringnya dulu wudunya pakai baskom, bejana. Nabi itu. Jadi bejana itu diukur hanya lebih kurang 0,8 liter. Kalau kita mengamalkan sunnah, nanti Ibu belajar, aduh susah banget kalau 0,8. Diukur dulu, ditakar dulu, diliterin kan repot kan? Yang penting pokoknya wudunya kita tidak berlebihan.
Nanti kalau ibu buka keran, Bu, woi. Mulai goyah nih Bu nih. Kalau ibu buka keran, jangan kenceng-kenceng bukanya. Jangan gede-gede bukanya. Benar-benar bukanya secukupnya. Apalagi air masjid. Apalagi air wakaf. Ini air uang dari orang banyak. Ini air sumbangan. Sumurnya itu sumur punya umat. Jangan berlebihan. Ingat ini Bu ya, bukanya dikit aja. Ini sunnah yang pertama. Apalagi gini Bu, apalagi suka ada yang nyuci motor pakai air musola, nyuci mobil pakai air masjid. Hati-hati ini. Ini air bukan sembarang air, ini air umat, bukan air pribadi. Kemudian sunnah yang kedua adalah duduk. Wudhu itu sunnahnya apa Bu? Duduk. Jadi kalau ada di masjid-masjid, suka ada batu dekat tempat wudhunya suka ada batu. Pernah lihat nggak Bu? Pernah lihat nggak Bu? Tempat wudhu itu ada batunya. Itu bukan buat naro jam tangan, bukan buat sangkutan baju, bukan. Buat duduk. Jadi sunnahnya wudhu itu duduk Bu. Sunnahnya. Kalau mandi sunnahnya berdiri. Kalau wudhu sunnahnya. Kalau wudhu sunnahnya. Kalau wudhu sunnahnya. 2, 3. Menghadap kiblat. Kalau kerannya udah ngadep kiblat. Kalau kerannya ngadepnya timur ataupun utara, nggak usah mengsong-mengsong, nggak usah miring-miring Bu. Ya udah gimana lagi, udah kerannya ngadep sono. Tapi kalau seandainya ibu bikin rumah, ibu bangun masjid, amin dong. Amin. Emang ibu nggak mau bangun masjid? Nggak diaminin dah ibu gimana? Kalau ibu bangun rumah, nah ya amin gitu benar. Kan rumahnya kebangun, Allah karim. Allah kasihan sama saya Bu, teriak-teriak kagak didengerin. Gitu ya. Sekali lagi, kalau ibu bangun masjid, wah ini baru mantap. Kalau ibu bangun rumah, itu bikin keran buat wudhunya usahakan ngadep kiblat. Ya, WC-nya ngadep utara atau selatan, biar enggak membelakangi atau ngadep kiblat. WC-nya, tapi kerannya ngadep kiblat. Usahakan begitu. Terus kemudian yang keempat, kelima. Hah? 4. Masih ngikutin berarti. Yang keempat adalah basmalah. Nabi bilang tawaddu bismillah. Kalian wudhu pakai bismillah. Dalam satu riwayat, orang yang wudhu tanpa baca bismillah, maka dosa yang diampuni hanya anggota wudhu. Cuman mukanya, tangan, kepala, kaki, tambah telinga. Tapi kalau seandainya orang wudhu dengan bismillah, seluruh tubuhnya diampuni dosanya oleh Allah. Kemaluannya diampuni, perutnya diampuni, dosanya diampuni semua sama Allah. Ini penting. Maka baca bismillah. Kalau di kamar mandi gimana? Nah, ini dilihat. Kalau kamar mandinya sama kamar mandi kayak di bawah, itu yang di sana itu kamar mandinya dikasih sekat antara tempat WC buang air sama buat wudhu, ada sekatnya. Untuk kamar mandi yang kayak gini nggak apa-apa baca bismillah pakai mulut, lidah, karena ada sekat, ada penghalangnya. Tapi kalau seandainya kamar mandi yang biasanya orang nggak ada sekatnya, nyatu sama WC-nya, maka baca bismillahnya dalam hati.
Diingat Bu ya. Terus sunnah berikutnya. Ini. Apa ini namanya Bu? Apa namanya ini Bu? Siwak. Apa pula itu kan? Kayu nih. Sekarang Pepsodent aja ngeluarin Pepsodent siwak. Yang dulu, padahal dulu orang dulu tuh pernah nganggep, oh apa itu kayu kok dipakai buat sikat gigi. Itu kuno, itu zaman Nabi itu belum ada Pepsodent, belum ada formula Ciptadent, jadi pakainya kayu. Ternyata setelah diteliti, oh kayunya mengandung fluoride, kalsium. Kayu siwak ini namanya kayu arok. Ini namanya yang kuning-kuning ini kayu, ini namanya kayu arok. Ini biasanya kalau dijual di Empang, di mana lah ya, biasanya Empang Bogor, bukan di Empang sono, bukan ini. Ya, biasa di warung-warung di toko-toko Arab, toko minyak wangi kan, toko kismis, toko oleh-oleh haji, ini ada namanya siwak. Oh, nggak tahu saya belinya di mana? Online Bu, susah bener zaman sekarang. Harganya, saya nggak jualan ya. Ingat ini, ntar bilang wah promosi Ustaz. Harganya 10 sampai 15 ribuan. Harganya cuma 10 ribu. Mahalan ya lipstik Ibu. Mahalan juga bedak gitu kan. Nggak pakai lipstik. Jadi ini siwak ini kata Nabi, as-siwaku mardhatun lirrabb matharatun lil fam. Siwak bisa mengundang keridhaan Allah dan mensucikan mulut. Allah ridho, mulut bersih. Allah senang, mulutnya bersih. Bersih dari kotoran, bersih dari dosa. Allah ridho. Nabi bilang siwak 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik dan lebih banyak pahalanya daripada 70 rakaat. Ibu sholat 70 rakaat jungkir balik nggak pakai siwak, sama orang 2 rakaat pakai siwak lebih banyak pahalanya yang 2 rakaat. Penting ini Bu, siwak ini. Nah siwak ini sunnah buat wudu juga. Siwak kalau nggak ada kayu, belum ada kayu, diniatin beli Bu ya. Bu, niatin beli Bu ya. Kok Ibu nggak mau niat Bu? Niat aja nggak berani, gimana mau beli Bu? Udah pada punya Bu ya? Oh punya. Alhamdulillah. Ibu punya Bu? Mau dikasih? Oh, maunya. Gak modal. Ini siwak sunnahnya kita pakai pada waktu kapan aja, khususnya wudu, sholat, khususnya. Tapi sunnah kita pakai kapan aja, mau tidur, bangun tidur, mau baca Quran, mau ngaji, apa saja. Ketika kita mau wudu, sunnah siwak ini kalau nggak ada kita bisa ganti dengan sikat gigi. Kalau nggak ada, pakai sikat gigi. Nggak ada, boleh pakai apa aja yang kasar. Boleh Bu? Amplas. Kalau mau silakan aja. Sekalian ngikir giginya biar tajam. Pakai yang kasar. Boleh misalnya handuk, kan kasar itu kan? Ataupun juga baju yang kasar, tapi yang kasar bahannya. Atau pakai apa saja, yang penting kasar. Jelas ya? Cara megangnya sekarang. Cara megangnya, tadi ini sebelum wudu ini kita siwakan dulu. Kalau nggak ada, ambil sikat giginya. Niat terlebih dahulu ya. Jangan lupa niat untuk melakukan sunnah-sunnah wudu. Niatnya adalah saya niat melakukan sunnah wudu. Nawaitu sunnatal wudu. Cara pegangnya gini nih Bu, kalau pakai siwak ya, 3 jari di atas, 3 jari ini di atas, 2 jari di bawah, 3 jari di atas, 2
dua jari di bawah. Gini, megangnya. Bisa ya? Bisa ya? Nah, gitu. Cara megangnya gini. Ini kalau pakai siwak. Kalau pakai sikat gigi emang nggak bisa, Bu. Nggak jelas. Ini kalau pakai siwak bisa kayak gini. Jelas ya? Kemudian cara gosoknya. Cara gosoknya ini ke atas dulu, gigi atas, kanan atas, semua sama gerahamnya. Kemudian kanan bawah sama gerahamnya, kiri atas sama gerahamnya, kiri bawah. Saya ulang, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, dan gosoknya menyamping. Ini ya. Faidastaktum fastaku ardon, kata Nabi, kalau kalian pakai siwak, pakainya menyamping. Setelah gigi, lidah. Kalau lidah dari atas ke bawah, dari dalam keluar, lidah. Lebih utama, ibu kalau bisa ini, lebih utama siwak itu sampai orang mau muntah. Bukan sampai muntah, sampai mau muntah, sampai kan dia kan siwakan lidah ya, kan kalau agak dalam sampai dalam lidah bagian dalam, dia kayak kita mau muntah. Nabi itu sampai begitu siwakannya. Nabi itu sampai siwaknya sampai seperti orang mau muntah. Tujuannya apa? Nanti kalau ibu praktek, tapi ini prakteknya bukan di masjid, Bu ya, di tempat wudhu, bukan di soft. Ketika di tempat wudhu atau di kamar mandi, ketika ibu sampai mau muntah ini, itu nanti akan keluar lendir, reak, dahak. Dahak ini yang bikin bau mulut. Jelas, Bu ya? Apalagi bangun tidur, Bu. Jigongnya kemana-mana, iler masih berpeta. Bangun tidur wajibkan pada diri sendiri, bukan hukumnya wajib, wajibkan pada diri sendiri pakai siwak atau tadi sikat gigi. Jangan sampai enggak mau ngobrol sama Allah, masa mulutnya jigongan, masa bau mulutnya nauzubillah. Ingat ini, mau ngobrol, ibu kalau misalnya suami datang tiba-tiba nyosor, bau rokok, bau mulut, seneng apa enggak? Oh, jujur kan, curhat kan? Nggak seneng kita. Kalau pasangan kita sendiri yang sudah hidup bertahun-tahun bersama kita, mulutnya bau, main nyosor aja. Maka bagaimana kita dengan Allah? Sholat ini adalah perjumpaan kita dengan Allah. Maka harus benar-benar melakukan persiapan yang sempurna semampu kita. Ingat ya, pakai siwak. Tadi gosoknya kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Terus lidah. Setelah lidah apa? Langit-langit. Atasnya, langit-langit ya, bukan langit ini bukan, langit-langit ini langit mulut, ingat ya, atasnya, sebelah sini. Ini tolong juga ibu ajarin ke anak-anak, ibu ajarin juga ke cucu-cucunya, ibu ajarin ke suaminya, karena kalau kita menghidupkan siwak ini siwak ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, oleh orang Islam. Dari satu masjid yang sholatnya pakai siwak bisa dihitung, apalagi wudhunya. Sholatnya saja yang pakai siwak maksud saya bisa dihitung jari, apalagi wudhunya. Jadi tolong diajarkan ini kepada anak-anak, dan anak-anak yang lambat ngomong, yang cadel, yang susah fasih, kasih siwak. Kalau perlu disogrokin sekalian. Nah.
Siwakin, Bu. Kiner ya. Bukan hanya gosok gigi tapi juga siwak. Terus kemudian ini untuk siwak. Jangan lupa siwak juga sunahnya dicuci. Jangan mentang-mentang sunnah dari kayu sampai ada jamurnya, hitam hijau, bawang ketinggalan. Allah karim. Kuning. Ini tolong dicuci. Kalau memang sudah dipakai. Dah. Kemudian pegangnya udah, cara gosoknya udah. Jangan lupa tadi niat melakukan sunnah wudhu. Niat melakukan sunnah wudhu. Jangan lupa ya. Selanjutnya, keberapa, Bu? Hah? Oh, tadi 5, ya. Ke-6 sekarang. Berikutnya adalah membasuh kedua tangan sampai pergelangan. Kalau ibu membasuhnya di bejana, di tempat air, baskom, gayung, kolam, tidak boleh ibu langsung masukkan tangan ke dalam kolam atau bejana. Kalau memang wudhunya pakai bejana. Caranya gimana? Ini kalau seandainya ini baskom, seandainya aja. Seandainya ini baskom, ibu tuang begini. Dituang dulu. Gitu caranya. Jadi dicuci dulu tangannya sebelum memasukkan ke dalam bejana, baskom, ember, atau kolam, atau gayung. Jadi jangan langsung masukin tangannya kalau pakai bejana. Tapi kalau pakai keran gak jadi masalah. Buka pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah siwak. Nih. Berbarengan. Ingat ya. Membasuh kedua tangannya berbarengan 3 kali. Semua 3 kali. Sudah. Yang ke-7. Setelah basuh tangan, sekarang waktunya kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Ingat, perhatikan Bu ya. Perhatikan. Cara yang paling bagus dalam kumur-kumur dan masukin air ke hidung adalah dengan 1 kali ambil, 1 kali ciduk untuk mulut dan hidung. 1 kali ciduk, mulut, hidung. Keluarin pakai tangan kiri. Walaupun ibu pakai keran, ambilnya pakai tangan kanan. Tadang dulu di tangan. Jadi bukan begini. Bukan 2 jari, 2 tangan, tapi tangan kanan. Sedikit aja kan? Tadang di tangan. Masukin sebahagiannya untuk kumur-kumur. Sebahagiannya dihirup. Tapi banyak yang salah dalam melaksanakan sunnah ini. Akhirnya pusing palanya. Ini sama aja kayak keselak. Padahal sunnahnya tuh gini. Perhatikan Bu ya. Ini saya karena nggak pakai air, biasa saya pakai air langsung. Kasih air, masukin air ke hidung ya, ke mulut dulu. Sisanya ada sedikit. Buat hidung langsung gini. Masuk, keluar lagi langsung. Jadi bukan airnya nggak keluar tuh air. Masuk ke hidung. Masuk ke kepala. Ini yang bikin pusing, padahal bukan begitu. Jadi ada sebagian airnya masuk ke mulut, masih ditahan di mulut. Buat kumur ya. Langsung hidung tuh menghisap. Pakailah tangan kiri buat ngebersihin, buat ngeluarin. Jadi masukinnya pakai tangan kanan, keluarinnya pakai kiri. Termasuk ngupil. Ibu ngerti ngupil? Ngupil itu jangan di masjid. Habis ngupil buangnya di karpet masjid lagi, la ilaha. Sambil dengerin ceramah lagi. Nyabutin bulu hidung lagi, astagfirullah. Ngupil itu waktunya pas di wudu. Habis masukin air menghirup, tadi keluar, pakai kelingking kiri, ngupil dah tuh, dalam-dalam. Orek. Ya, biar bersih.
Itu satu. Jadi sekali hidung, hidung, mulut, hidung. Baru mulut dikeluarin, ketika ngeluarin buat hidung, nih hidung, sekalian ngeluarin buat di mulut. Kumur-kumurnya dilepeh, dibuang. Yang kedua gitu lagi, pakai tangan kanan, ambil sebagian mulut, sisanya hidung. Keluarin langsung. Jangan lama-lama. Gitu doang. Langsung isep keluar. Jangan lama-lama. Pakai tangan kiri, keluarin lewat mulut. Lebih bagus begini. Ambil, mulut masih ditahan, hidung udah keluar, terus begini. Itu paling utama. Paling bagus sampai begitu. Kumur-kumurnya, baru keluarin, jangan ditelan. Keluarin. Jelas ini ya. Jadi sunnahnya sekali ambil mulut hidung, keluarin. 2 kali ngambil mulut hidung. 3 kali ngambil mulut hidung. Jadi bukan mulut, mulut, mulut. Hidung, 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 bukan begitu. Walaupun tetap dapat sunnah, yang kayak gitu tetap dapat sunnah, sah wudunya, boleh. Gitu ya. Tapi yang lebih bagus 3 kali ngambil, langsung buat sekali ngambil buat mulut dan hidung. Jelas apa jelas, Bu? Jelas apa jelas, Bu? Berikutnya apa? Muka. Ingat ya. Apa? Yang ke-8, ya. Ke-8 apa ke-9, Bu? Oh, 8. Ya, mulut hidung jadi 1 nomor ya. Yang ke-8. Sekarang muka. Oh, sebelumnya gini, Bu. Nanti ketika ibu buka lengan baju, jangan lupa ini. Pas buka lengan baju, dahulukan dari yang kiri, baru yang kanan. Ingat itu ya. Sama kayak ibu nanti buka baju, buka sendal, bukanya yang kiri dulu. Nanti pakainya kanan. Ini perhatikan, dapat pahala. Cuman buka sendal doang sesuai sunnah, dapat pahala. Niatnya ngikutin Nabi. Buka lengan baju nanti pas mau wudu kanan dulu. Kiri dulu, sorry. Baru kanan. Dapat pahala kalau niat sunnah. Dengar ya. Selanjutnya muka. Tadi nomor 9, muka. Untuk muka 8, 9, Bu. Oh, 8 ya. Gemes. 8, Bu ya. 8 itu sekarang muka itu pakai 2 tangan. Gini. 2 tangan. Jadi kan ini keran. Kalau ibu pakai keran atau pancuran, biasanya ada di rumah-rumah yang ember dibolongin, gitu, pancuran. Pakai 2 tangan. 2 tangan ditadang. Jadi kalau buat mulut tadi 1 tangan. Sama hidung 1 tangan. Kalau buat muka 2 tangan. Jelas ya? 2 tangan ditadang, kemudian dibasuhnya dari atas. Dari atas, Bu. Digosok. Ketika basuh muka dari atas, ini dilebihin nih, kuping, kenain. Bagian bawah ini, dagu, bawah, kenain. Bawahnya, kenain. Ini kita mau wudhu yang sesempurna mungkin. Jelas ya? Atas, bagian kepala kena, bagian kuping kena, ini, dan ini. Nah, ini. Apa ini namanya, Bu? Kelopak mata. Ini juga sunnah dibasuh. Wajib malah semestinya, tapi sunahnya diusap lagi. Basuh, gini. Nah, matanya diusap. Jadi nggak ada ceritanya sholat belekan. Mana ada orang Islam sholat kok belekan? Ininya ijo-ijo, la ilaha illallah. Wudunya nggak benar itu mah. Ini ya diusap. Terus 3 kali, Bu, ambil lagi. Usap. Yang ketiga, basuh, usap, kelopak matanya diusap. Sudah. Kalau ada ibu-ibu ada jenggotnya, ini kalau ada. Kalau mungkin suaminya, anaknya jenggotnya, ini ada sunnah tambahannya. Khusus usap jenggot. Ambil air khusus pakai tangan kanan dari bawah. Dari bawah. Yang ada jenggotnya. Dari bawah. 2, 3.
Khusus. Jadi setelah muka jenggot kalau ada jenggotnya. Ya. Habis itu nomor berapa sekarang? 10 ya? 9. Setelah itu nomor 9. Oh ya. Nomor 9 sekarang adalah tangan. Tangan itu mulainya dari jari ke apa ini? Siku. Dari jari ke siku. Jadi bukan begini. Ini keran. Bukan begini nih, Bu, bukan. Bukan dari siku ke jari, tapi dari jari ke siku. Jadi dinaikin. Tadang dulu pakai tangan kanan, tadang air. Naikin, gosok, lebihin. Jangan lupa digosok. Terus sela-sela menyela-nyela jari, begini caranya. Dari atas. Gini ya, nyela-nyela jari itu begini. Ambil lagi. Kanan. Baru kiri. Bukan kanan kiri. Ada yang kanan kiri. Kanan, lah ini senam ini mah kiri. Nah, yang punya cincin usahakan lepas dulu. Kalau nggak bisa dilepas, pastikan air masuk, digoyang-goyang. Pastikan air masuk. Ada yang bisa make, nggak bisa nyopot. Cincin bisa make karena udah kegendutan, nggak bisa nyopot airnya. Ini diwajibkan untuk memasukkan air ke sela-sela, ke dalam sela-sela cincin tadi itu dengan digoyang-goyang. Ini kalau pakai cincin. Kalau bisa dilepas, lepas dulu. Hati-hati tapi naronya hilang tak. Kemarin suami lagi kan. Ini untuk pakai cincin. Selesai ya. Jadi kanan gosok. Kanan lagi lebihin, gosok. Kanan lagi gosok. Kiri gosok. Kiri. Nih, sela-sela, gosok. Kiri. 3 kali. Yang punya kukunya panjang, masukin air ke dalam bawah kukunya. Hati-hati. Bawah kuku ini wajib dibasuh, Bu. Hati-hati kalau memang kukunya panjang. 3. Nomor 10. Nah, benar kan? Mengusap kepala. Ngusap kepala yang paling bagus, Bu, perhatikan. Nanti setelah ini diamalin, Bu ya. Tuh kan. Bu, ngobrol sih si ibunya. Bu, habis ini diamalin ya. Insya Allah. Jadi kita nggak mau gini, Bu ya. Nggak ngaji Sarawak keneh. Sarua, enggak, bukan begitu. Kita maunya ngaji sama nggak ngaji ada bedanya. Yang ngaji sama yang nggak ngaji, oh wudunya beda. Karena udah tahu ilmunya sama nggak tahu ilmunya, gitu ya. Jangan sama aja ngaji tapi tetap aja ngebantah. Itu ya, penting ya. Terus, sekarang usap kepala. Usap kepala itu paling utama, paling afdol, paling bagus. Itu dengan cara ibu jari ini basahin dulu. Bukan dibasuh, Bu, tapi diusap. Jadi tangannya basah doang. Bukan diambil airnya, ditumplek begini, bukan. Airnya basah semuanya, kerudungnya basah, ketombean, bau, puyeng lagi, migrain, alah. Ini gara-gara salah menerapkan sunnah. Sunnahnya diusap, bukan dibasuh. Ingat ya, diusapnya gimana? Basahin tangan, 2 tangan. Sekali lagi saya ulang. Kumur-kumur, 1 tangan, kanan. Muka, 2 tangan. Tangan, 1 tangan lagi. Kepala, 2 tangan lagi. Jadi 2, 1, 2, 1. Jadi cara ngambil air ya pakai 2 tangan. Kepala, tangan 2 tangan diusap, dibasuh. Tapi ketika kepala diusap. Cara ngusapnya 2 ibu jari ditaruh di pelipis sini. Ini yang paling utama nih. Ya gini doang sih bisa udah. Cuma yang paling utama tuh kayak gimana? Saya ulang. Gini caranya. 2 ibu jari di pelipis. Terus 2 telunjuk bertemu. 2 telunjuk. Gini jadi. Sampai tengkuk belakang ke depan lagi.
Balik. Sekali lagi saya ulang. Apalagi kalau yang punya rambut agak panjang. Punya rambut panjang. Ini sunahnya gitu. Rasul begitu. Usap sekali lagi. Bertemu ini ya. Perhatikan ya. Diamalin ya. Terus kuping kena Bu, kuping kenain. Terus sampai belakang, sampai tengkuk, depan lagi. 2. Sekali lagi. Usap lagi. Belakang, sampai tengkuk, belakang, leher, depan lagi. Diamalin kayak gitu. Tahu memang wajibnya hanya sebahagian satu helai rambut. Akhirnya wudunya gini doang. Nah, nanti Bu kalau Ibu bercahaya, sini doang kecil. Udah kayak kunang-kunang. Kelap-kelip. Ini mestinya diusap. Ibu kalau pakai foundation, betul sebetulnya foundation. Nah, itu alas bedak rata, bagus. Kalau wudhu, coba ya. Jadi coba diamalin gitu. Kecuali kalau ibu wudhunya di tempat yang terpaksa wudhu di tempat yang campur sama laki-laki, ya kan? Kalau mau buka kerudung semua nanti kelihatan aurat. Jadi akhirnya cuma dibuka sedikit. Nah itu nggak apa-apa karena ada tujuan untuk nutup jaga aurat. Tapi kalau wudhunya di rumah, di kamar mandi, wudhu di tempat khusus perempuan, jangan malu untuk mengusap semuanya. Apa yang mesti dimuat malu? Usap semuanya. Biar semua sel-sel syaraf otaknya itu semua kena air wudhu. Sehingga Allah bersihkan semua, Allah sucikan. Gitu ceritanya. Keberapa Bu? 11, biar nggak salah saya nanya. Yang ke-11 adalah telinga. Ingat ini, telinga. Telinga itu dengan 2 jari ini Bu. Dengan 2 jari. Telunjuk sama jempol. 2 jari. 2 jari aja. Usap dulu jarinya. Basahin pakai air. Untuk telunjuknya dimulai dari lubang telinga. Dari lubang telinga. Bersamaan. Jadi bukan kanan, salah. Yang benar kanan kiri itu bersamaan. Diingat ini Bu, basahin 2 jari dari mulai lubang. Terus Ibu ikutin alur lipatan-lipatannya ini, treknya ini, ikutin. Gini. Nah, gitu. Dimulai dari lubang. Ikutin. Bersihin. Kan biasanya kalau bocah ada item-itemnya, kerak-keraknya. Nah, ini gara-gara wudhunya nggak benar nanti. Kalau udah gede ada keraknya, malu. Ini diikutin ini. Lipatan-lipatannya diikutin. Untuk ibu jari dimulainya dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Jadi telunjuk ngikutin. Ibu jari naik. 1 2 3 gitu ya. Naikin 3, udah. Habis itu nomor 12 khusus lubang telinga. Kok kuping lagi? Iya, kuping lagi. Khusus lubang telinga, pakai kelingking. Lubangnya doang, bukan dimasukin, bukan. Lubangnya aja sedikit, usap. Lagi 2, lagi 3. Kuping itu. Udah kena berapa kali kuping Bu? Ayo. Kupingnya udah kena berapa kali Bu? Udah ke-12. Muka ketika muka lebih kena kuping 3 kali.
Pas kepala, kena lagi kuping 3 kali, udah berapa? 6. Pas tadi, dengan 2 jari kena 3, ada berapa? 9. Khusus dengan lubang telinga 3, jadi 12. Tambah lagi khusus daun telinga. Nomor berapa tuh berarti? 12 khusus lubang daun telinga. Ambil gini caranya, usap. Iya, lubang telinga. Berarti 13 daun telinga. Oke, usap. Tuh. 2 3. Jadi kuping kena berapa kali, Bu? Kuping kena berapa kali, Bu? 15 kali. Apa enggak pengong tuh kuping? Kuping ini paling banyak kena ketika wudhu, 15 kali. Nah, setelah itu nomor 14, Ibu, kaki. Nah, untuk kaki, perhatikan, Bu. Tapi ini memang agak berat sedikit bagi yang belum terbiasa. Ini kaki kanan ya, Bu ya. Saya nggak mau naikin kaki ke meja nih. Ini kaki kanan, ceritanya ini kaki. Ceritanya. Ini apa, Bu? Tangan. Ya. Ceritanya ini kaki gitu ya. Kalau pakai ceritanya ini kaki. Ini kaki kanan, Ibu. Ibu membasuh kaki itu dimulai bukan dari mata kaki, tapi dari jari. Nah, jadi bukan asal kakinya dilenggak-lenggokin doang. Bukan. Kaki gini, apalagi yang begini. Bukan. Dimulai dari jari ke mata kaki. Jari dulu. Jari dinaikin airnya atau diturunin airnya ke mata kaki. Karena jarinya jadi begini, jadi kakinya jadi begini jadinya kan. Ini air nih. Ke mata kaki. Terus yang punya kuku panjang masukin ke dalam bawah kukunya. Hati-hati ini. Apalagi ada yang suka hitam-hitam, apa namanya, sikilan, Masya Allah, pengen busuk. Itu hati-hati. Yang walaupun memang nggak dipaksa biar bener-bener masuk, enggak. Yang penting ada usaha masukin, dah cukup. Ya, airnya dimasukin. Terus Bu, menyela-nyela jarinya itu pakai kelingking kiri. Kelingking tangan kiri di sela-sela jari itu dimulainya dari kaki kanan, kelingking kanan, dari bawah Bu. Dari bawah. Dimulai sini, ini atau dari bawah pakai kelingking. Ini kaki, ini ceritanya kaki, Dari kanan pakai kelingking, dari bawah. Terus sampai jempol, kanan ke kiri, dari bawah Bu, tapi bukan dari atas, dari bawah. Kalau tangan tadi nyela-nyelanya gini, enak. Kalau kaki nyela-nyelanya dari bawah, pakai kelingking lagi. Yang nggak biasa, apalagi yang udah agak berbobot gitu ya. Saya nggak bilang gendut, enggak. Saya hanya bilang berbobot, enggak bilang gendut, enggak. Mungkin agak berat kan? Kalau wudunya duduk lebih ringan. Makanya tadi ada sunnah wudunya duduk. Jadi biar bisa ngamal ini. Tapi kalau udah biasa insya Allah gampang. Kalau udah biasa dari bawah cepet aja. Baru dialirin ke mata kaki, dilebihkan ke atas, ke tumit, lebihin, digosok. Apalagi kalau ada kaki yang retak-retak, kakinya retak-retak Bu, dikira gempa bumi. Itu dimasukin air itu Bu,
Kaki yang retak-retak itu digosok, masukin air. Kanan 3 kali, kanan, kanan, kanan. Bukan kanan, kiri, kanan. Bukan, kanan, kanan, kanan. Baru setelah sempurna kanan, baru kiri. Kiri, kiri, kiri. Caranya sama kayak tadi. Tapi menyela-nyelanya dimulai dari kanan, yaitu dari ibu jari. Ini ceritanya. Ini ceritanya. Ini ceritanya kaki kiri. Ini apa? Nah, pintar sekarang ya, ibu-ibu ya. Ini ceritanya kaki. Jadi kanan ini dimulai, kaki kiri dimulai dari jempol, nyela-nyelanya dari bawah, terus sampai kelingking. Dari kanan ke kiri. Yang ini dari kelingking ke jempol, kanan ke kiri. Yang ini dari jempol ke kelingking, dari kanan ke kiri, dari bawah. Yang punya kuku, bawah kukunya masukin air. Kemudian digosok, lebihin daripada mata kaki ke tumit, ke betis, lebihin sampai ke, ya, semua pakai tangan kiri, nyela-nyelanya dari bawah, pakai kelingking kiri semuanya, semua jari-jari kaki. Kaki kiri, sudah. Jelas apa jelas, Bu? Jelas apa jelas, Bu? Oke. Selanjutnya sunnah berikutnya nomor berapa? Nomor 15, angkat tangan ngadep kiblat, doa. Melihat ke langit. Ini sunnah ini. Ngelihatnya ke langit, doa. Apa doanya, Bu? Coba baca. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al minat wa ja'alni mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa habis wudu. Bukan belum ditutup ini majelisnya. Itu doa habis wudu. Habis itu baca inna anzalnahu fi lailatul qadri 3 kali. Itu kalau mau. Oke, jadi doanya tadi asyhadu alla ilaha illallah, Allahumma ja'al minat tawwabin, kemudian subhanakallahumma bihamdika. Oh, enggak hafal. Ya udah, minimal sampai min ibadikas sholihin, itu paling minimal. Ngadap ke kiblat, kepalanya ke langit, angkat tangan. Nabi bilang, kalau wudunya sempurna, membaca doa syahadat tadi, maka dibuka pintu surga yang 8. Ibu mau masuk surga dari pintu yang mana saja terserah. Oh, gampang banget masuk surga. Dibuka pintu yang 8. Ini penting makanya ya. Jadi ada berapa, Ibu? 15 ya? Jelas apa enggak, Bu? Sama gini, Bu. Kalau habis wudu, sunnah kita sholat sunnah wudu. Habis wudu, sunnahnya kita sholat sunnah wudu. Lah, kalau ibu mau digabung, niatnya boleh. Digabung sama qobliyah, boleh. Digabung sama duha aja boleh nggak? Boleh. Usolli sunnatat duha wal wudu. Saya niat sholat sunnah duha dan wudu. Jadi dapat pahalanya 2. Pahala sholat sunnah, pahala sholat sunnah wudu. Gitu ya, duha dan wudu. Jelas apa enggak, Bu? Selanjutnya sholat sekarang. Karena pertemuan kita cuma sebulan sekali, jadi saya mau habiskan dalam beberapa menit. Sholat sekarang. Untuk sholat, saya kalau berdiri, kalau sholat ini nggak apa-apa. Saya mau berdiri nggak apa-apa. Saya mau prakteknya dalam keadaan berdiri nggak apa-apa. Saya udah berdiri nih, Bu. Berdiri ya. Bener, Ibu? Yang benar. Ya. Di depan ya saya. Ini banyak amat kabel nih, udah kayak manusia apaan tuh.